Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Anwar. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan topik konsep dasar bisnis. Why study business? Kenapa kita belajar bisnis? Yang pertama, untuk mengembangkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan untuk bersiap-siap menghadapi karir masa depan kita. Untuk yang kedua, untuk membantu Anda lebih baik memahami banyak kegiatan usaha, di mana dalam prosesnya diperlukan untuk menyediakan, memuaskan barang-barang dan layanan. Yang ketiga, untuk membantu Anda menjadi konsumen dan anggota masyarakat yang berpengetahuan luas. What is business? Business an organization that provide good and service to earn profit, atau organisasi yang menghasilkan produk atau jasa untuk menghasilkan profit. Pengertian bisnis ada beberapa versi. Yang saya kutip dari versi Madura. Bisnis adalah suatu badan hukum yang menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan pelanggan. Mungkin saya sedikit jelaskan perbedaan konsumen dan pelanggan. Konsumen mungkin asal beli barang terus dikonsumsi, tapi belum tentu dia menggunakan berulang-ulang. Tapi kalau dia menggunakannya berulang-ulang, maka baru itu disebut dengan pelanggan. Jadi tingkat pelanggan dan konsumen statusnya lebih tinggi pelanggan. Terjemahan bisnis dari Boon and Kurtz tahun 2002. Bisnis adalah semua aktivitas yang bertujuan mencapai laba dan perusahaan yang menghasilkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. The nature of business. Bisnis seringkali diartikan sebagai usaha atau perusahaan. Poin penting dalam bisnis harus dapat menyesuaikan berbagai perubahan dan kemajuan tersebut. Jadi bisnis itu harus peka terhadap perubahan dan kemajuan di lingkungannya. Jadi tidak boleh dilihat di sisi internalnya saja, tapi dilihat juga di luar sana bagaimana kompetitor dari bisnis perusahaan sejenis. Profit dan non-profit bisnis. Non-profit kegiatan organisasi atau individu dalam berusaha menyediakan atau menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa, namun untuk tujuan lainnya bukan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk kemanusiaan, kegiatan amal, dan sebagainya. Profit kegiatan organisasi ataupun individu dalam berusaha memperoleh keuntungan dengan menyediakan atau menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Lingkungan. Lapisan pertama menjelaskan lingkungan internal, diawali dengan kegiatan bisnis itu sendiri yang tentunya melibatkan unsur utama, yaitu memperlihatkan kedudukan sumber daya manusia dalam organisasi atau bisnis. Yang kedua adalah pemilik bisnis selaku pendiri atau founder. Yang ketiga adalah pegawai selaku pelaksana kegiatan menghasilkan produk ataupun jasa. Dan yang keempat adalah konsumen selaku pengkonsumsi produk atau jasa yang dihasilkan. Lapisan kedua adalah aktivitas. Selanjutnya, lapisan kedua menjelaskan mengenai aktivitas bisnis yang di dalamnya terlibat. Di antaranya, 1. Manajemen, kegiatan pengolahan serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi. Pemasaran, kegiatan memasarkan produk ataupun jasa yang dihasilkan. Untuk bagian pemasaran sangatlah penting untuk kegiatan bisnis tersebut, untuk memasarkan barang atau jasa. Yang ketiga adalah bagian keuangan. Bagian keuangan adalah pengelolaan serta pemanfaatan keuangan guna kepentingan menghasilkan barang ataupun jasa serta menghasilkan laba atau profit. Dari lingkungan eksternal, berikut lapisan ketiga memperlihatkan lingkungan dari sekitar bisnis yang mempengaruhi bisnis yang terdiri dari yang 1.
ekonomi. Kondisi ekonomi dari suatu negara akan mempengaruhi bisnis-bisnis yang ada di dalamnya untuk menyusun strategi bisnis sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada. Yang kedua adalah teknologi informasi. Kemajuan serta perkembangan teknologi informasi menuntut bisnis untuk menyesuaikan dengan perkembangan tersebut. Ketiga, kekuatan hukum dan peraturan mengarahkan bisnis agar tetap berada pada jalur yang sesuai hukum dan peraturan yang berlaku dalam melakukan kegiatannya. Yang kelima, tanggung jawab sosial dan etika. Bisnis memiliki tanggung jawab sosial untuk memperkecil dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan dengan meningkatkan dampak positifnya terhadap masyarakat atau lingkungan. Dan yang kelima adalah kompetisi. Bisnis dituntut untuk siap berkompetisi, terutama dengan bentuk usaha yang sejenis. Faktor-faktor produksi ada beberapa. Yang pertama, labor atau karyawan. Kedua, kapital. Yang ketiga, information resource. Yang keempat, entrepreneur. Yang kelima, physical resource. Faktor-faktor produksi ada 5. Yang pertama adalah tenaga kerja atau sumber daya manusia. Dalam hal ini, yang dimanfaatkan adalah kemampuan fisik dan mental dari sumber daya manusia untuk diarahkan pada kegiatan produksi. Yang kedua adalah modal. Dana yang dibutuhkan untuk menciptakan produk ataupun jasa serta menjalankan bisnis. Yang ketiga adalah sumber daya fisik. Segala sesuatu yang terwujud yang digunakan oleh organisasi dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Yang keempat, wirausahawan. Individu yang melihat peluang dan menanggung risiko yang timbal menciptakan untuk pengoperasian bisnis yang dijalankan. Yang kelima adalah sumber daya informasi. Data atau informasi yang dimanfaatkan dalam kegiatan bisnis tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya untuk kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.